Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini admin akan membawakan alur cerita manhwa yang berjudul Akademis Genius Swordmaster. Sinopsis ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang bernama Ronan yang menjalani kehidupan yang sia-sia penuh dengan penyesalan. Kesempatan kedua menimpanya di akhir hidupnya yang sia-sia. Dia kembali ke masa ketika dia masih anak-anak berusia 10 tahun. Bagi orang-orang yang mengorbankan diri untuknya, dia bertekad untuk menjalani hidup baru. Chapter dibuka dengan memperlihatkan langit yang berwarna merah, yang diiringi dengan turunnya hujan yang membasahi sebuah akhir pertempuran berdarah. Di tengah banyaknya pedang yang tertancap di tanah dan mayat yang tergeletak, ada salah seorang pria tertunduk di ujung gagang pedang yang dia tancapkan di tanah, seolah sedang menyesali akan sesuatu. Terlihat mayat-mayat para pejuang atau prajurit sebuah kekaisaran yang sudah tergeletak berlumuran darah. Pria itu pun menoleh mayat-mayat tersebut. Hah, banyak sekali dari mereka yang mati, ungkapnya sembari berdiri memandangi kumpulan mayat di depannya. Bangsat! Pembersihan AHYT dengan ceroboh. Terdengar suara yang membuat pria itu terkejut. Mengetahui ada manusia sekuat itu, ucap sumber suara itu lagi. Pria itu pun dengan geramnya berkata dan menatap dari sumber suara itu. Keparat kau masih hidup. Terlihat pria itu yang sedang berdiri di sebuah tubuh raksasa yang berbicara itu. Raksasa Ahayut setelah dia menunjukkan dirinya di Kekaisaran 20 hari lalu. Dia mendatangkan malapetaka untuk alasan yang tidak diketahui. Dia adalah yang terakhir dari 3 raksasa. Pria itu pun menginjak wajah dari raksasa itu. Dan dia pun berkata, karenamu, setengah kekaisaran kini menjadi makam. Tapi, kenapa kau masih hidup? Raksasa itu pun menjawab, jangan khawatir, karena aku tidak akan bertahan lama. AHYT akan segera kembali ke sisinya. Itu bagus, karena temanmu yang mati bersamamu akan menunggu. Teman, ucap raksasa itu bertanya. Pria itu pun melanjutkan, iya, 2 raksasa yang datang denganmu. Salah satunya menjadi raksasa goreng karena naga merah pemarah. Dan yang satunya disegel dalam keabadian oleh Pak Tua yang dipanggil Lorehon. Apa kau mengerti, bajingan? Sembari menyeringai kepada raksasa itu. Jangan menutupi kebenaran dengan kata yang dangkal. Sangat kuat. Anak-anak bintang saling berbagi indera mereka. Kami tahu kalau lawan mereka telah dimusnahkan bersama dengan mereka. Itu berarti orang kuat sepertimu tidak lagi ada di sini. Ungkap raksasa itu yang membuat pria itu geram mendengarnya. Hah, aku masih hidup. Jadi apa yang kau bicarakan? Tanya pria itu. Jangan terburu-buru. Aku tahu kalau waktumu mencapai akhirnya. Aku cukup bersyukur. Jika kau menyadari skillmu tadi dan sepenuh hati berlatih, kau akan menjadi penghalang besar untuk keinginan kami yang telah lama diimpikan. Mendengar hal tersebut, pria itu pun geram. Sejak tadi, orang ini baiklah. Jika tidak ada yang kau katakan, aku tahu aku telah hidup dalam keadaan yang kacau. Jadi, diam dan mati saja. Kau manusia hebat, ucap raksasa itu. Tidak apa-apa menjadi bangga.
Tapi pada akhirnya duniamu akan segera ditelan oleh cahaya bintang dan menghilang. Setelah raksasa itu berbicara, pria itu pun langsung memenggal kepala raksasa tersebut. Lalu pria itu pun langsung berpaling dan pergi. Terlihat raut muka yang memiliki arti penyesalan. Kau ingin aku melakukan apa dengan semua yang sudah terjadi? Pria itu terus berjalan dengan merasakan sakit dan penyesalan. Lalu dia mengingat saat di mana dia berkumpul dengan rekan-rekannya, saling berbicara dan bercanda bersama. Hingga pada akhirnya tidak ada salah satu pun dari rekan-rekannya yang terhindar dari kematian dalam perang tersebut. Apa kalian semua di sini? Ucap pria itu yang melihat tumpukan mayat di depannya. Dasar bajingan bodoh. Kebanggaan macam apa yang membuatmu bertarung sampai kau mati? Apa kalian pikir kalian semua kuat karena aku? Kau seharusnya membaca ruang dan melarikan diri sampai akhir. Bodoh sekali. Kenapa? Pada raksasa yang bisa membelokkan pedang terkuat kekaisaran. Kenapa hanya pedangku yang bekerja? Jika bukan karena itu, akan mustahil mendisiplinkan prajurit yang akan berdiri di garis depan. Dan kalian tidak akan mati duluan. Aku sungguh tidak tahu. Ada orang di sana? Terdengar sebuah suara. Pria itu pun terkejut. Aku tidak bisa bergerak karena lukaku. Ucap suara itu lagi. Suara ini? Ucap pria itu yang merasa familiar dengan suara tersebut. Kau, apa ada orang? Ucap suara itu lagi. Kau masih hidup? Sembari berjalan ke arah suara itu, pria itu berjalan dengan penuh perjuangan untuk menghampiri suara itu. Dan terlihat, saat pria itu tiba di sebuah batu besar, ada seorang wanita yang tersandar di batu tersebut. Jadi, kau masih hidup? Tanya pria itu melihat wanita tersebut. Pria itu pun tersenyum. Komandan Agung. Namun dia terkejut saat melihat salah satu dari tangan wanita itu sudah putus. Wanita itu bernama Adesan. Pria itu pun bertanya, bagi seseorang yang memegang komando, apa ini? Adesan pun berkata, Ronan, bukankah kau seorang kopral? Kau juga tidak begitu hebat. Yang lebih penting, apa Ahyute sudah mati? Tanya Adesan ke Ronan. Ya, aku membunuhnya, jawab Ronan. Tubuhnya tidak jauh dari sini. Jadi begitu. Adesan merespon jawaban dari Ronan. Dia sudah mati. Terima kasih Kopral Ronan. Sambung Adesan lagi. Ronan hanya terdiam memandangi Adesan. Lalu setelah itu dia pun berbicara. Jika kau memang berterima kasih, maukah kau mendengar permintaanku? Permintaan? Tanya Adesan. Pengurusan dari prajurit yang membangkang. Biasanya seperti aturan mereka akan dibuang atau dibakar. Tapi bisakah kau memperlakukan mereka dengan baik kali ini? Minta Ronan pada Adesan. Adesan pun menjawab. Dia berkata bahwa dia tak yakin. Kau terlihat lebih hidup sehat. Jadi bukankah lebih baik jika kau sendiri yang mengurus mereka? Ucap Adesan yang menganggap keadaan Ronan lebih baik daripada dirinya saat ini. Ya ampun. Bagaimana bisa aku, Komandan? Sembari terbatuk. Adesan pun terkejut. Lihat. Sembari Ronan memperlihatkan darah di telapak tangannya.
yang dimana darah itu keluar saat Ronan batuk tadi. Apa maksudmu lebih sehat? Ungkap Ronan yang menjelaskan tentang keadaannya. Aku bisa mati kapan saja, ucap Ronan sembari melihat telapak tangannya. Aku hanya bermain-main setiap hari, jadi aku tak bisa berbuat banyak. Jadi rasanya tak adil kalau aku akan segera mati, sambung Ronan lagi. Adesan pun hanya terdiam mendengar hal tersebut. Setelahnya Adesan pun bertanya pada Ronan, kalau kau bertahan hidup, apa yang ingin kau lakukan? Aku punya banyak yang ingin kulakukan, jawab Ronan sembari tersenyum. Tapi satu-satunya yang bisa kupikirkan sekarang, bagaimana rasanya pergi ke akademi. Akademi? Tanya Adesan. Ya, omong kosong yang dibilang bajingan itu menggangguku. Yang dimaksud Ronan ialah si raksasa sebelumnya. Tapi yang terpenting, keinginan mendiang kakakku adalah untuk mengantarku ke akademi. Tapi tak lama lagi aku akan bertemu kembali dengan keluargaku. Saat hujan berhenti, kelompok pencarian akan. Lalu Ronan menyela perkataan Adesan. Ah, sudah kubilang, sudah tak ada harapan. Kenapa kau terus mengatakan hal-hal tak berarti? Namun, setelah Ronan selesai berbicara, tiba-tiba hujan pun berhenti. Cahaya sinar matahari pun kembali, yang membuat Ronan dan Adesan bersamaan terkejut dengan penuh tanda tanya. Apa hujannya berhenti? Tanya Ronan. Adesan pun melanjutkan. Badainya tiba-tiba berhenti, namun tiba-tiba terjadi sebuah hentakan, getaran atau goncangan di sekitar area mereka berdua. Wah, apa? Ucap Ronan. Tapi tiba-tiba dia pun terkejut melihat sesuatu di depannya. 8 sayap, ungkap Ronan melihat salah satu dari raksasa Ahayute itu. Terlihat banyak Ahayute yang terbang. Apa-apaan ini? Dari mana mereka datang? Ungkap Ronan yang berdiri memandangi para raksasa Ahayute di atas. Yang terlihat Ahayute yang memiliki 8 sayap itu memimpin. Tidak mungkin, 3 raksasa bukanlah akhir dari ini, respon Adesan yang melihat hal yang terjadi di depannya. Pada akhirnya, aku tak bisa menyelamatkan dunia ketiga kalinya. Dengan kesempatan terakhir tersisa, aku tak bisa memikirkan sebuah cara. Dan komandan, teriak Ronan. Komandan tertinggi, teriak Ronan lagi yang membuat Adesan tersadar dari lamunannya. Apa yang kau lakukan? Sadarlah, cepat dan gunakan api atau apapun untuk melemparku ke atas, pinta Ronan pada Adesan. Ah, sialan, pedangku tak bisa menjangkau mereka dari sini. Apa? Adesan pun terkejut. Apa kau takkan membunuhnya? Kau ingin bertaruh? Tanya Adesan yang masih tak percaya dengan keberanian Ronan. Ronan pun menjawab dengan lantang. Tentu saja. Apa kau ingin duduk dan mati begitu saja? Bahkan jika aku mati, ucap Ronan sembari mengeluarkan pedangnya. Tidakkah aku harus memberikan sesuatu pada para bajingan itu? Lanjut Ronan berkata sembari dia mengayunkan pedangnya untuk siap bertarung. Melihat itu Adesan pun terpukau dan terkejut. Lalu bergumam, dia tidak berniat menyerah di situasi ini. Benar, pria seperti itulah dia. Karena itu kita mampu mencapai tahap ini. Jika itu dia. Lalu Adesan memanggil Ronan. Kopral Ronan. Ah, apa? Tanya Ronan. Menjawab panggilan dari Adesan sembari menoleh.
Lalu Ronan berkata lagi, "Aku sedang sibuk." Jadi berhenti bicara. Namun tiba-tiba Adesan menghampiri Ronan dan langsung menciumnya. Sontak, hal itu membuat Ronan tersentak dan terkejut dibuatnya. Apa? Apa? Gumam Ronan terlihat setelah ciuman itu lepas. Ada sesuatu di mulut Ronan seperti pil berwarna biru. Ronan pun bertanya, "Apa yang kau taruh di mulutku?" Lalu Adesan mendekati Ronan, lalu berbisik, "Apa? Tunggu, apa yang kau?" Tanya Ronan lagi, namun Adesan kembali berbisik, "Apa yang kau bicarakan di situasi ini, Kopral Ronan?" Ucap Adesan, "Jika kita bertemu lagi, bisakah kau mengatakan padaku untuk jangan berbuat hal bodoh dan jadilah penjahit? Aku sudah melakukan banyak hal, tapi belum untuk yang seperti itu." Sembari tersenyum, Adesan berkata seperti itu, seolah hidupnya akan berakhir. Namun terlihat di atas sana si raksasa sudah menyiapkan sebuah serangan ke arah mereka berdua yang larut dalam situasi yang membagongkan itu. Serangan itu pun datang menghampiri keduanya yang tak menyadari akan hal tersebut, dan sebuah ledakan energi pun terlihat di tempat di mana mereka berdua. Lalu scene berpindah memperlihatkan sebuah seperti fragmen jiwa seseorang. Setelahnya scene memperlihatkan Ronan yang tiba-tiba terbangun. Setelah dia bangun tersadar, Ronan pun menyebut komandan tertinggi. Namun dia baru sadar bahwa dia berada di suatu tempat yang berbeda dari medan pertempuran sebelumnya. Tidak mungkin. Ronan pun melihat ke sekitarnya dan berspekulasi dan menebak. Tempat ini, mungkinkah ini kampung halamanku? Nimbuten, apa aku benar-benar kembali ke masa lalu? Gumam Ronan yang masih tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba sebuah notifikasi sistem muncul yang memberitahukan catatan penting hari pertama regresi. Scene memperlihatkan Ronan setelah kembali ke masa lalu. Terlihat Ronan termenung di bawah sebuah pohon. Setelahnya dia pun masih merasa tak percaya dengan apa yang dia alami. Siapa sangka kata-kata komandan besar itu ternyata benar, ucap Ronan sambil memikirkannya. Lalu kita flashback di part yang sebelumnya, dikala Adesan mencium Ronan. Apa? Tanya Ronan yang terkejut dengan penuh tanda tanya. Yang setelahnya terlihat sebuah sesuatu seperti pil yang diberikan Adesan pada Ronan melewati mulut ke mulut. Dengan penuh tanda tanya, Ronan pun berkata, "Kau memasukkan apa ke mulutku?" Tanya Ronan. "Apa yang baru saja kau telan itu adalah orb yang dapat memutar kembali waktu. Begitulah bagaimana aku yang dulunya seorang penjahit jadi bisa naik ke posisi komandan. Meski orb tersebut dapat membuatmu regresi sebanyak 4 kali, aku sudah menggunakannya 3 kali. Jadi hanya ada satu kesempatan lagi. Jadi sekarang aku menyerahkannya padamu, kekuatan untuk menaklukkan para raksasa. Aku yakin kau adalah kunci untuk menghentikan kehancuran dunia ini. Jadi kau harus mengasah kemampuanmu. Aku lega rupanya kau punya keinginan untuk begitu juga."
keinginan untuk belajar di akademi. Apa? Itu kan aku cuma sembarang bicara. Ronan pun mengelak. Lalu Adesan melanjutkan, jika kau mau belajar, pergilah ke Akademi Peleon. Itu adalah tempat yang isinya orang-orang hebat. Jadi aku yakin itu akan membantumu. Dan Kopral Ronan, jika kita bertemu lagi, bisakah kau katakan pada diriku untuk jangan melakukan hal yang bodoh dan terus menjadi penjahit saja? Aku sudah melakukan banyak hal, tapi tidak yang seperti itu. Terlihat sekarang Ronan yang memikirkan hal tersebut. Sial, apa ini benar-benar sungguhan? Kalau ini mimpi, kumohon bangunlah. Sembari dia membenturkan kepalanya di batang pohon, yang dimana terlihat dua orang yang melihat kejadian tersebut pun bingung dengan apa yang Ronan lakukan. Bahkan jika ini sungguhan, kalau aku ternyata telah kembali ke masa lalu, apa yang harus kulakukan seorang diri saja? Namun tiba-tiba Ronan terkejut mengingat sesuatu. Tunggu, ini masa lalu. Lalu setelahnya Ronan mengambil sebuah ranting pohon. Kalau begitu, sembari dia berdiri dan melangkahkan kaki, aku mungkin bisa melihat kakak. Sembari berlari membawa batang pohon tersebut, lalu terlihat di jalan suatu desa Ronan yang saat ini masih berlari, sembari bergumam. Jika aku benar-benar kembali, kalau aku jalan terus, tidak jauh dari sini, tiba-tiba dia pun terkejut menoleh ke suatu arah. Apa? Gumamnya bertanya, yang dimana Ronan saat ini sedang menyaksikan suatu kejadian yang di depannya terlihat gerombolan para berandalan yang sedang menggantung seorang anak laki-laki dengan posisi terbalik di sebuah pohon. Apa yang mereka lakukan? Menggantung anak kecil sampai terbalik begitu. Gumam Ronan yang dimana dia pun tidak memperdulikan hal tersebut. Bisa-bisanya mereka itu tidak berubah di masa lalu juga. Sembari dia berbalik. Namun sebelum pergi, Ronan yang baru menyadari akan sesuatu. Tunggu, anak itu tidak digantung dengan menggunakan tali, tetapi itu dengan sihir. Gumam Ronan yang tak percaya akan apa yang ia lihat. Ronan pun melanjutkan, seseorang seberharga itu di medan perang saja sangat jarang ada. Tidak mungkin di kota pedesaan ini malah ada. Lalu Sin memperlihatkan seorang gadis. Kalau dipikir-pikir sekitar pukul segini, aku yakin mereka ada di sini juga. Memperlihatkan seorang gadis muda, yang dimana dialah pengguna sihir tersebut. Gadis itu pun bergumam, sampai kapan mereka melakukan ini? Kalau begini terus, sesuatu yang buruk akan terjadi pada anak itu. Terlihat tubuhnya yang gemetaran, lalu diperlihatkan di posisi anak yang digantung dan para berandalan yang menggantungnya. Anak itu pun dengan tubuh gemetaran berkata, "Kumohon, hentikan, hentikan. Aku benar-benar tidak punya uang." Sambil menangis berkata dan melanjutkan, "Obat ibuku bulan ini harganya mahal. Hei, terus kau mau aku bagaimana dengan itu? Aku ini kan lagi merampas akumu. Jadi buat apa aku harus memikirkan kesehatan ibumu?" Ucap berandalan itu dengan menyeringai. "Kalau kau ingin menjadi anak yang berbakti, kau seharusnya
menghasilkan lebih banyak uang. Lalu berandalan itu menoleh ke arah gadis yang menggunakan sihir, lalu berkata, "Hei, si brengsek ini belum juga sadar diri, jadi angkatlah dia sampai ke atas pohon," perintahnya pada gadis muda tersebut. Aku tidak berani. Jika aku menggantungnya lebih tinggi dan tidak sengaja menjatuhkannya, ucap gadis itu yang tidak mau menuruti apa kata berandalan itu. "Hah, padahal kau bukan perempuan. Kenapa kau sangat takut? Bukan dirimu yang digantung di sana." Lalu dengan marah si berandalan itu berkata lagi, "Diamlah dan angkat dia, Asele, sebelum kau digantung juga bersama dia." Melihat dan mendengar itu pun Asel sangat ketakutan. Kenapa semuanya malah seperti ini? Apa salah aku mempelajari sihir? Aku kan hanya ingin menunjukkan bahwa aku mahir dalam sesuatu juga. Aku harus bilang padanya bahwa aku tidak bisa melakukannya. Tapi aku takut sekali. Tidak, tetap aku harus mengatakannya. Lalu terlihat Asel yang mencoba memberanikan diri dan berkata, Kumohon hentikan." Dan plak, Ronan yang berada di belakang Asel pun memukul kepalanya dengan batang pohon sembari berkata, "Berhenti begitu, bodoh. Kau bisa membunuhnya." Asel pun merasa kesakitan. Karena kejadian itu, kontrol sihirnya pun terlepas, yang membuat anak yang digantung terjatuh. Para berandalan yang melihat itu pun terkejut. Dengan emosi, dia menoleh dan berkata, "Sialan, kau ini ngapain? Kau bahkan berhenti hanya karena dia menyuruhmu. Menurutmu ini lucu?" Asel pun mengelak. Tidak, aku tidak sengaja melakukannya." "Woi, Asel, berhenti mengkhawatirkan sampah sepertinya," ucap Ronan, "dan bicaralah padaku." Ronan, ungkap Asel yang sedikit tergagap karena melihat Ronan di depannya. Lalu Ronan berbicara, "Sekarang ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu." Terlihat si berandalan yang kesal diabaikan. Dia pun berkata, "Hei, dasar brengsek." "Yang benar saja." Ronan tak menghiraukannya. Lalu Ronan bertanya pada Asel, "Dari mana kau mempelajari sihir telekinesis?" Asel pun menjawab, "Aku mempelajarinya dari sebuah grimoire yang kubeli dari seorang penjual keliling." Mendengar hal itu, Ronan bergumam, "Dia bisa sehebat ini dengan grimoire yang begitu murah." Terlihat si berandalan yang berteriak-teriak di belakang Ronan. "Ini luar biasa," ungkap Ronan. "Aku pasti bakal tahu lebih banyak jika aku teliti lagi," umam Ronan yang dimana dia sudah memikirkannya. "Tapi dengan ini, saat nanti aku sudah menghadapi para raksasa itu, sreng, suara ini, suara pedang." Terlihat si berandalan yang sangat marah. Dia mengeluarkan pedangnya, lalu berkata, "Beraninya kau mengabaikanku. Tampaknya kau mulai sombong ya. Karena waktu itu aku sengaja kalah melawanmu. Tapi hari ini akan kuperbaiki tingkah lakumu itu." Sembari dia menerjang menyerang ke arah Ronan, sembari mengayunkan pedangnya. Ronan yang melihat pedang hampir mendarat di tempatnya pun bergumam, "Oh, ini pedang panjang sungguhan. Bagaimana berandalan ini bisa mendapatkannya?" Postur tubuhnya buruk sekali, tapi dia kuat. Dan itu cukup kalau untuk standar di sini. Tapi tentunya kalau denganku itu tidak cukup.
Ronan pun berhasil dengan mudahnya menghindari serangan tersebut dengan menunduk ke belakang, yang membuat si berandalan pun terkejut. Dia menghindarinya dengan mudah. Meski tubuhku lebih muda, ini sama saja, gumam Ronan. Apa yang tertanam dalam diriku ketika aku masih seorang prajurit disiplin ialah indera bertarung. Hah, kau beruntungnya. Padahal tadinya aku ingin membuatmu cacat. Jadi, bahkan tidak bisa memegang sendok pun untuk seumur hidupmu. Ronan pun menjawab, iya kan? Aku cukup beruntung hari ini. Padahal selama hidupku, aku selalu malang. Karena sudah seperti ini, berlututlah dan memohon ampun. Dengan begitu, aku akan ampuni nyawamu. Tapi tentunya, kau tetap akan pulang hanya dengan sebelah tangan tersisa. Ucap berandalan itu dengan sombongnya. Wah, takut. Terlihat Ronan tanpa ekspresi mengejek si berandalan. Lalu berandalan itu melanjutkan, dan jika aku membunuhmu, aku pastikan aku akan memperlakukan kakakmu dengan baik. Ronan merespon, barusan kau bilang kakak. Berandalan itu pun menjawab, ya, setiap kali aku melihat dirinya, aku selalu berpikir begini, bokong dia bundar sekali. Pasti rasanya enak untuk Namun sebelum dia selesai berbicara, Ronan dengan murkanya langsung menyerangnya. Darah pun terciprat seketika itu. Salah satu telinga berandalan itu pun langsung putus. Dia pun terkejut, dan tanpa sengaja melepaskan pedangnya untuk memegang luka karena kehilangan satu telinganya. Telingaku, ucapnya meraung sembari menahan sakit. Ronan pun mendekatinya. Hei, dasar berandal sialan, kau mau mati? Terlihat si berandalan yang masih kesakitan akibat kehilangan salah satu telinganya, yang dimana di hadapannya sekarang Ronan masih berdiri dengan amarahnya menatap ke arah berandalan itu. Para bawahan si berandalan itu pun auto panik. Bagaimana ini mungkin? Ucap salah seorang dari mereka yang paling depan. Dia memotong telinganya dengan tongkat. Ronan yang melihat 3 dari bawahan si berandalan itu pun berkata, "Woi, bangsat, menikmati pertunjukannya?" Tanya Ronan pada mereka, yang membuat ketiganya terkejut dan auto merinding melihat ke arah Ronan. Enyah dari sini bersama dengan bajingan ini. Jika kalian tidak ingin berakhir sepertinya, ucap Ronan pada mereka sembari menendang wajah si berandalan tersebut. Si berandalan tersebut pun mengerang kesakitan. Berandalan yang ditendang itu pun hanya pasrah, lalu Ronan melanjutkan. Dan tentu saja, tinggalkan apa yang kalian curi. Begitu juga harga karena menghancurkan suasana hatiku. Salah satu dari 3 orang itu pun menjawab, baik, kami akan mengembalikannya. Sini, ini milikmu, ucap Ronan pada anak yang digantung, dan memberikan yang menjadi haknya. Ini, ucap anak itu. Kau benar-benar memberikan semua ini padaku? Ini jauh lebih banyak dari yang mereka curi dariku. Ronan yang sedang memegang pedang milik si berandalan pun menjawab, tidak apa-apa, ini semua yang kubutuhkan, yang merujuk ke pedang yang dia pegang. Ronan pun melanjutkan kata-katanya, jangan khawatir, mereka akan kembali padamu, atau semacamnya.
Mereka tidak akan punya keberanian berkeliaran. Mendengar hal itu membuat anak itu pun senang dan berkata, Terima kasih banyak." "Ah, tidak apa-apa, ulang saja," ucap Ronan sembari melambaikan tangannya. Mendengar ada yang berdehem, mereka berdua pun langsung menoleh ke sumber suara. Ucap Ronan dan anak itu bersamaan. Saat menemukan Asel yang masih berdiri di antara mereka berdua, Asel pun membuka suara. Aku benar-benar menyesal." Lalu dia melanjutkan, Aku tahu aku tidak seharusnya melakukan sesuatu seperti itu, meski jika Hans mengancamku." "Oke, jadi nama si berandalan tersebut adalah Hans." "Oke, lanjut." Asel pun berkata lagi sembari menangis. Tapi aku takut sekali kalau aku tidak bisa menghentikan diriku sendiri. Itu semua salahku. Aku benar-benar menyesal." Anak yang di samping Ronan pun berkata, "Asel, kau menangis dengan cara yang sama saat Hans pertama kali menyeretmu ke sini. Saat aku melihatmu, aku berpikir tentang bagaimana kalau kau berada di situasi yang sama sepertiku." Asel hanya terdiam. "Jadi jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri, Asel," ucap anak tersebut sembari memegang bahu Asel. "Itu bukan salahmu, tapi aku hargai permintaan maafmu." Setelahnya terlihat anak itu pun pergi untuk pulang. Ronan hanya diam, sementara Asel melambai ke arah anak tersebut pergi. Ronan pun melirik ke arah Asel. Terlihat dari sudut pandang Ronan berdiri, Asel terlihat cantik dan imut, namun masih loli ya guys. Ronan pun bergumam, "Ya, tidak terlalu buruk," sembari tersenyum, lalu menghela napas. Ronan pun berkata pada Asel, "Hei, kau ingat yang kukatakan tadi? Tentang aku ada urusan denganmu?" tanya Ronan, yang membuat Asel seketika terkejut. Dan di saat itu juga bulu kodoknya berdiri. Dia merinding. Dengan tergesa-gesa Asel menjawab, Iya, kalau begitu kita akan bertemu lagi di sini dalam 4 hari, ucap Ronan sembari berpaling dan pergi. Asel yang mendengar itu pun menjawab, 4 hari? Apa maksudmu?" Sembari menoleh ke arah Ronan yang sudah berjalan. Ronan pun berkata, "Aku sibuk sekarang. Jadi, mari bertemu lagi nanti saat bulan di atas langit malam. Tentu saja, jika kau tidak datang, aku yakin kau tahu apa yang akan terjadi kan?" tanya Ronan yang seperti psikopat yang membuat Asel merinding dibuatnya. "Kalau begitu, aku pergi. Kau akan mati kalau telat," ucap Ronan mengancam dan berlari pergi. Asel hanya terdiam melihat kepergian Ronan. "Apa?" Lalu scene berpindah di suatu tempat di mana ada salah satu rumah yang di sekitarnya banyak pepohonan. Di depan rumah tersebut ada Ronan yang sedang berdiri menghadap ke arah rumah tersebut. Ronan pun mendekati pintu masuk. Apa bunga? Sedikit berlebihan. Aku ingat dia suka bunga, jadi aku memetik bunga dimanapun aku melihatnya. Gumam Ronan yang saat ini sedang membawa bunga. Pipinya pun memerah. Seperti yang diperkirakan. Harusnya
Aku buang saja, ucap Ronan yang berbalik dengan tingkah konyolnya. Aku penasaran siapa yang berada di luar, ucap seseorang yang keluar dari pintu tersebut. Ternyata kamu, Ronan. Kau kembali, ucap kakaknya. Ronan pun membisu mendengar suara dari kakaknya yang dia rindukan. Ronan pun menoleh dan bergumam, selama waktuku sebagai prajurit disiplin, aku berpikir ribuan kali apa yang aku katakan padanya saat aku melihatnya lagi. Haruskah aku bilang maaf karena pergi tanpa kata-kata? Haruskah aku katakan kalau aku merindukannya? Aku sering memikirkannya, tapi semua itu hanya bisa dikatakan prajurit disiplin. Ronan, bisa kukatakan saat ini adalah kamu pulang lebih awal hari ini, ucap kakaknya yang menghampiri Ronan. Raut wajah Ronan pun terlihat ingin menangis lalu menjawab, "Iya, aku pulang." Waktu terus berlalu. Saat ini di kediaman Ronan terlihat beberapa hidangan di meja makan. Astaga, aku tidak pernah berpikir aku hidup untuk melihat hari di mana aku menerima bunga dari saudaraku yang dingin, ucap kakak Ronan. Dan di sini diberitahukan nama dari kakaknya Ronan adalah Airel. Yah, aku senang sekali. Ronan berdeham, lalu berkata, aku senang kau menyukainya. Adikku yang imut, apa makananmu cukup? Mau lebih banyak rebusan? Tanya Airel pada Ronan. Ronan yang mendengar itu pun merasa aneh, lalu menjawab, "Terima kasih, tapi kau sudah memberiku cukup banyak." Lalu Ronan berkata, "Ngomong-ngomong, aku punya pertanyaan. Berapa usiamu tahun ini?" Tanya Ronan pada Airel. Astaga Ronan, aku berusia 22 tahun. Kenapa? Aku cuma tiba-tiba lupa, jawab Ronan. Itu bukan sesuatu yang harus kamu lupakan, ucap Airel pada Ronan. Apa kepalamu terluka? Kamu tidak demam kan? Ucap Airel yang membom Ronan dengan pertanyaan bertubi-tubi. Ronan pun bergumam, jika usianya 22, maka ada sekitar 10 tahun tersisa sampai para bajingan itu menginvasi. Di saat Ronan memikirkan hal itu, Airel pun tiba-tiba memegang kepala Ronan. Aku tidak berpikir kamu demam, seperti yang kupikirkan kakakku. Sama seperti yang kuingat, dia masih bersinar dan baik. Gumam Ronan memandangi tingkah laku Airel di depannya. Apa kamu yakin baik-baik saja, Ronan? Tanya Airel, namun Ronan masih dalam gumamannya serta hangat. Dia membuatku berharap kalau saat ini akan bertahan selamanya. Tapi dalam 10 tahun untuk melindungi dunia ini dan kakakku, aku. Lalu Ronan berkata, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Airel pun terkejut. Apa? Aku berpikir untuk memasuki akademi, ucap Ronan. Apa? Akademi? Tanya Airel. Sungguh? Tanya Airel lagi untuk memastikan dengan wajah cerah dan bersemangat. Katakan lagi, kamu bersungguh-sungguh kan? Benar kan? Airel sekali lagi memastikan. Iya, aku bersungguh-sungguh, ucap Ronan memberi kepastian mendengar hal itu. Airel pun berkata, tapi kamu tidak pernah mendengarkanku
kapanpun aku membahasnya. Dengan wajah cerah serta sambil mengayunkan tangan Ronan ke atas ke bawah. Aku tidak punya waktu untuk ini, ucap Airel yang pergi meninggalkan Ronan yang merasa cukup aneh dengan apa yang terjadi. Aku tahu hari ini akan datang. Kamu pintar, jadi aku yakin kamu akan sempurna dalam apapun, ucap Airel. Makasih Airel, ucap Ronan. Jadi ini, ucap Airel yang mengeluarkan seperti sebuah guci yang sangat besar. Hadiah kejutan untukmu, ucap Airel. Ini, ungkap Ronan yang melihat ke dalam guci tersebut. Uang, bagaimana bisa ada begitu banyak? Tanya Ronan. Airel pun terkekeh. Aku menyimpannya dengan rahasia untuk mengejutkanmu, ucap Airel. Jika kamu bisa mengubah pemikiranmu tentang akademi, aku ingin bisa memberikannya langsung, Airel melanjutkan. Mendengar hal itu, Ronan pun berkata, Kau begitu luar biasa. Kapan kamu mendapatkan semua ini? Tanya Ronan. Meski aku menghargainya, tapi aku ingin kau menggunakannya. Ini tidak akan berhasil, ucap Ronan. Apa maksudmu? Airel bingung dengan apa yang Ronan katakan. Ini lebih banyak dari yang terlihat. Aku tidak tahu akademi mana yang akan kamu tuju, tapi sebelum Airel menyelesaikan perkataannya, Ronan menyela dan menjawab, Sekolah Imperial Academy Pelion. Airel terkejut. Apa? Terlihat Airel yang berteriak karena terkejut dengan apa yang ia dengar, memperlihatkan Sekolah Kekaisaran Akademi Pelion, yaitu lembaga pendidikan terkemuka yang terbaik yang berada di kekaisaran. Dengan adanya para profesor-profesor yang paling kompeten di kontinen ini, digabung dengan pendanaan yang besar dari keluarga kekaisaran, ini adalah tempat yang memberikan pendidikan paling terbaik, sampai-sampai cukup berprestasi untuk disebut sebagai pabrik penghasil pahlawan. Tempat ini berstatus tinggi. Komandan tertinggi Adesan, Swordmaster Sullivan, kriminal terburuk Sang Winterwatch, dan lain-lain. Individu-individu dari Pelion itu cukup berguna pada saat perang. Saking bergunanya, aku jadi paham mengapa komandan tertinggi merekomendasikan aku ke akademi itu. Ya, dengan standar masuk yang begitu tinggi dan biaya yang amat besar, fakta bahwa tempat itu terkenal menjadi isu tersendiri. Tapi, siapa sangka reaksi dia akan seperti itu. Dan beginilah reaksi Airel saat Ronan ingin masuk ke Akademi Pelion. Oke, kalau Ronan, kamu pasti bisa melakukannya, ucap Airel waktu itu, yang membuat Ronan tak berdaya hanya dengan memikirkan kejadian tersebut. Terlihat langkah kaki Ronan perlahan berjalan dengan penuh tekad dalam ekspresi wajahnya. Ya, akan kutunjukkan hasilnya nanti padanya. Di saat Ronan berjalan, di saat itu juga ada seseorang di depannya, dan Ronan berkata, tapi sebelum itu, aku tidak menyangka kau bakal ada di sini, Marcel, ucap Ronan. Lalu Asel berkata, namaku bukan Marcel, tapi Asel, dan kau bilang kau takkan meninggalkanku sendiri jika aku tidak datang. Ronan pun berkata, kita lupakan saja itu.
Malam ini kita akan sibuk sekali. Sembari Ronan melepaskan tas yang dia bawa, lalu menjatuhkannya, lalu melanjutkan, dan aku ingin mengujimu dengan sesuatu. Terlihat setelah Ronan melepas tas yang dia bawa, saat tas itu terjatuh ke tanah, itu terlihat seperti sebuah batu besar yang jatuh dari ketinggian menghantam permukaan tanah. Uji? Tanya Asal. Apa yang kau bicarakan tiba-tiba Beji? Ya, tidak banyak. Ronan menyela, sembari menunjuk ke arah dirinya sendiri, lalu berkata, gunakan telekinesis padaku, Asal. Angkat aku setinggi yang kau bisa. Menggunakan telekinesis? Tiba-tiba. Tunggu, buat apa aku melakukan sesuatu seperti itu yang begitu berbahaya? Ronan pun menjawab, tidak begitu berbahaya kok. Pertama, lakukan saja sesuai perintahku. Aku takkan mati karena itu kok. Jadi jangan takut. Oke lah kalau begitu. Aku akan mulai. Terlihat di antara kedua tangan Asal, energi sihir mulai berkumpul. Dan setelahnya Asal mengatakan sesuatu yang bisa disebut sebagai mantra. Sembari merentangkan kedua tangannya ke arah depan. Di saat itu juga, pusaran energi berwarna biru itu langsung menuju ke arah Ronan. Memandang energi tersebut datang menghampirinya, Ronan pun tertegun. Coba lihat ini, rupanya jauh lebih baik dari yang kukira. Terlihat Ronan yang perlahan terangkat ke atas dan semakin tinggi. Lalu Ronan bergumam lagi, meski masih kurang dalam hal ketinggian dan kestabilan, perasaan ini mirip seperti waktu itu pada saat pertempuran melawan Ahayute yang dapat membuatku melawan bajingan itu di pijakan yang sejajar adalah telekinesis. Telekinesis adalah kemampuan yang langka. Gumam Ronan yang tersenyum. Di antara para penyihir, yang mana penyihir sendiri pun langka, itu berarti dia akan menjadi sesuatu yang paling penting yang aku butuhkan untuk bertempur melawan Ahayute. Permulaan ini rupanya bagus juga, gumam Ronan sembari tersenyum puas. Terlihat di posisi Asal sekarang, dia sangat kelelahan akibat menggunakan telekinesis yang menggunakan energi sihirnya untuk mengangkat Ronan. Lalu bergumam, Ronan, aku jadi agak semakin sulit untuk mengangkat. Bisakah kau turun sekarang? Ronan hanya tersenyum sembari menggenggam gagang pedangnya. Lalu berkata, tahan sebentar lagi, ada sesuatu hal yang ingin ku periksa. Aku akan turun sendiri. Mendengar itu Asal pun terkejut dan berkata, apa maksudmu turun sendiri? Bagaimana caranya? Ronan mengangkat pedangnya lalu mengayunkannya ke arah bawah dan slash. Asal yang melihat itu pun terkejut dan bergumam, apa ini? Barusan Ronan memotong manaku. Wush, Ronan pun mendarat tepat di depan Asal. Ronan, apa yang baru saja kau lakukan? Tanya Asal. Ronan pun menjawab, bukan apa-apa. Lalu menjelaskan, itu sebuah gerakan akrobatik yang sudah lama aku bisa lakukan. Asal yang tak mengerti maksud Ronan pun bertanya, apa maksudmu gerakan akrobatik? Baru pertama kali ini aku melihat seseorang memotong mana.
Ronan pun mengetuk kepala Asel dengan tinjunya. Aduh, sudah biarkan saja. Soalnya aku juga tidak tahu kenapa itu bisa terjadi, ucap Ronan. Lalu Ronan bergumam, mencari tahu apa sebenarnya kemampuan ini ibaratnya adalah seperti sehalaman PR yang diberikan padaku untuk diselesaikan. Sembari menyarungkan kembali pedangnya, alasan mengapa pedangku bisa bekerja terhadapnya. Mungkin inilah alasannya. Ya, aku bisa memikirkan hal ini pelan-pelan. Jadi untuk sekarang, ada sesuatu yang harus kulakukan. Sembari mengambil tasnya kembali, Ronan berkata, ngomong-ngomong, kau lulus ujian tadi. Asal, bawa ini dan ikuti aku. Sebelum bulannya menghilang, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Asal terkejut karena Ronan tiba-tiba melempar tasnya ke arahnya. Larut malam begini? Tanya Asel. Ronan hanya tersenyum dan berkata, bicara apa kau? Ini mungkin saja menjadi halaman pertama, ucap Ronan sembari menunjuk dirinya sendiri lalu melanjutkan. Dari biografi Ronan, yaitu buku sejarah terbaik kekaisaran. Dan waktu terus berlalu. Di sekitar hutan, ada Ronan dan Asel yang sedang berjalan. Lalu Asel berkata, Akademi Pelionnya. Aku salah dengar kan, Ronan? Tanya Asel. Terlihat Asel terengah-engah. Lalu melanjutkan bertanya, kita ini menuju Akademi Pelion, yang dimana isinya hanya ada para elit-elit kekaisaran. Asel mencari kepastian. Kau dan aku? Kau benar mendengarnya kok. Jadi kenapa kau malah bertanya lagi? Itu menyebalkan, ucap Ronan, yang memastikan keraguan Asel sebelumnya. Kenapa memangnya? Kau tidak mau? Tanya Ronan. Tidak, bukan itu masalahnya. Kau kan berbakat dalam seni bela diri. Jadi dirimu tidak apa-apa, tapi aku ini tidak bisa melakukan apa-apa. Dan aku penakut juga pemalu. Asel, apa kau mau hidup seperti itu terus? Mendengar itu pun Asel terkejut. Dengan bakat dari lahirmu itu, kau menyia-nyiakannya dengan tunduk saja kepada para berandalan? Apa itu sungguh kehidupan yang kau mau? Tanya Ronan yang membuat Asel terdiam dan menyadari kesalahannya. Ucap Asel. Namun Ronan menyela. Sejujurnya, dirimu itu memang punya sisi yang begitu bodoh. Kau pengecut dan pemalu. Kau itu cengeng dan suka menangis karena apapun. Dan kau pengecut yang suka takut. Jelek. Perkataan Ronan seolah langsung menusuk ke jantungnya. Tapi itu tidak apa-apa. Karena kau bisa mengubah itu sekarang, tapi waktu yang berlalu sekarang tidak bisa diubah, ucap Ronan, memberikan semangat pada Asel dengan kata-kata bijaknya. Dan suatu hari nanti kau pasti menyesalinya, lanjut Ronan, lalu bergumam, sama sepertiku di kehidupanku sebelumnya. Lalu Ronan menghampiri Asel dan menepuk punggungnya. Bagaimana menurutmu? Apa kau sudah mengubah pemikiranmu? Tanya Ronan. Ronan, ucap Asel. Lalu dia bergumam, ya ampun, Ronan ternyata begitu mengkhawatirkan seseorang sepertiku. Asel tersentuh terhadap sikap Ronan padanya. Lalu Ronan berkata, aku takkan memaksamu karena ini hidupmu. Jadi, kau boleh mundur jika kau mau. Lalu Ronan berbalik dan berkata, ya,
Aku sibuk. Jadi, tunggu, Ronan. Aku ingin berubah juga, ucap Asel yang menyusul Ronan. Aku akan ke Peleon bersamamu. Jadi ajarkan padaku apa yang harus kulakukan. Mendengar hal itu, Ronan pun tersenyum puas dengan apa yang Asel pilih. Baiklah, baru pertama kali ini kau menjadi jantan, Asel, ucap Ronan. Woi Ronan, dia itu betina loh. Hiks, rintangan pertama untuk Asel si jantan yang hebat. Apa kita mulai saja? Iya, jawab Asel dengan tegas. Terlihat senyum jahat Ronan yang berniat licik. Sesuai dengan rencanaku, ucap berubah licik Ronan. Lalu Sin memperlihatkan api unggun yang dinyalakan di gelapnya malam di hutan. Asel terkejut. Ronan, jadi itu rintangan pertamaku? Tanya Asel, yang selalu tergagap ketika bicara dengan Ronan. Ronan pun mengangguk. Ya, tentu saja. Lawan terbaik yang kutemukan untuk mengeluarkan kemampuanmu memperlihatkan sesosok yang tak diperlihatkan wajahnya. Dan di sini diperlihatkannya itu Lunar Goblin. Dia ketuanya pula. Terlihat para gerombolan goblin yang sangat santai di depan api unggun. Bagaimana menurutmu, Asel? Bukankah bagus? Tanya Ronan tanpa ekspresi bersalah. Asel di sampingnya memasang wajah pucat. Keringat menyucur di mukanya. Lalu berkata, bagus dari mana? Nah, sekarang mari kita mulai. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana kini terlihat Ronan dan Asel yang mengintai para Lunar Goblin di semak-semak. Lunar Goblin itu adalah tipe goblin yang umum dijumpai di area tersebut. Orang-orang membedakan mereka dengan goblin normal karena kulitnya yang kuning dan tubuhnya yang cacat. Tapi trait unik yang sebenarnya dari Lunar Goblin adalah kegilaan mereka terhadap emas dan harta lainnya. Mereka sering menyerang merchant untuk mencuri harta. Mereka mengumpulkan seluruh harta curian di satu tempat dan mengadakan festival di sebuah malam bulan purnama seperti sekarang ini. Jadi alasan kita kemari? Tanya Asel ketakutan. Benar, Ronan mengiyakan. Lalu melanjutkan, kita akan mencuri seluruh harta mereka. Dengan senyum serta niat jahat di raut wajahnya. Asel berkata, aku tidak pernah mendengar hal ini. Goblin yang mengumpulkan harta di satu area dan mengadakan festival. Tapi dari mana kamu tahu ini? Tanya Asel pada Ronan. Ronan menjawab, ya, itu rahasia perusahaan. Aku tak bisa memberitahunya. Bahwa aku tahu hal ini karena masa laluku, gumam Ronan. Lalu tiba-tiba Ronan merangkul Asel dan berkata, kau hanya perlu menggunakan telekinesis untuk memindahkan seluruh harta itu ke tas ini saat mereka sedang tertidur. Sangat mudah kan? Tanya Ronan. Asel menjawab, tidak semudah itu. Bagaimana jika aku melakukan kesalahan dan mereka bangun? Maka itu akan jadi sangat buruk. Dan ini sangat berbahaya. Kita harus memikirkannya lagi. Ronan yang mendengar hal itu merasa kesal. Kau sangat penakut. Lalu Ronan berkata serius. Dengar, untuk masuk ke Peleon kita butuh dua hal. Yang pertama adalah uang. Kita perlu membayar biaya pendidikan mereka yang sangat mahal. Dan yang kedua, pengalaman nyata. Uang memang masalah, tapi ini lebih penting. Seperti yang kau tahu, Peleon penuh dengan bangsawan yang mendapatkan pelatihan elit
sejak lahir. Kau ingin menang melawan mereka? Tanya Ronan. Hanya ada satu solusinya, Asel, yaitu mendapatkan pengalaman dengan mempertaruhkan hidupmu. Sembari melihat goblin yang tertidur, Ronan melanjutkan, dan mereka adalah musuh yang cocok. Kita akan mendapatkan uang dan pengalaman sekali kayu. 2 pulau terlewati. Apa aku salah? Dan apakah kau punya ide yang lebih baik? Asel menjawab, aku tidak punya, tapi... Lalu Ronan langsung menyela. Kalau begitu, sudah diputuskan. Tanpa menunggu Asel setuju. Mari kita mulai, ucap Ronan sembari menepuk pundak Asel. Waktu terus berlalu. Keduanya pun sudah memulai rencana mereka. Satu persatu harta diterbangkan dengan menggunakan telekinesis Asel. Oke, sedikit lagi. Tinggal sedikit lagi. Nah, seperti itu. Namun terlihat Asel yang bercucuran keringat karena terus-menerus menggunakan telekinesisnya untuk memindahkannya ke dalam tas. Jatuhkan. Melihat itu, Ronan pun sangat puas. Sempurna. Itu tas yang terakhir, ucap Ronan yang melihat ke dalam tas yang berisi hasil jarahan mereka. Semuanya penuh dengan rasa puas. Ronan berkata, sudah kubilang, Asel, pengalaman adalah guru terbaik. Sambil mengacak-ngacak rambut Asel. Iya, ini berhasil, ucap Asel. Ronan pun bergumam sembari memandangi Asel. Aku sebenarnya tidak sepenuhnya percaya. Siapa sangka dia bisa melakukannya dengan secepat ini? Dia lebih baik dari yang aku kira. Aku menemukan anak buah yang hebat. Sembari tersenyum licik seperti sebelumnya. Asel pun tertawa kecil. Baiklah, karena tas sudah penuh, saatnya pergi, ucap Ronan. Asel berkata, tunggu, sudah selesai? Ya, karena tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Saatnya kembali, ucap Ronan memberi jawaban. Sebelum hal tak diinginkan terjadi, lalu Sin berpindah di sisi lain hutan tersebut. Ada satu burung yang melaju kencang, yang dimana ada 2 orang yang sedang mengejar burung tersebut. Sial! Dan salah satunya berteriak, "Hei, dasar bajingan bodoh! Berhenti di sana!" Suara itu pun terdengar oleh Ronan dan Asel yang membuat mereka terkejut. Apa? Orang gila macam apa yang membuat keributan tengah malam? Ucap Ronan melihat ke arah suara tersebut. Akibat suara itu, salah satu goblin pun terbangun. Apa? Ini sudah larut. Ada apa ribut? Sembari menoleh ke kotak penyimpanan harta yang mereka jaga. Apa? Kemana perginya harta kita? Pencuri! Goblin itu pun berteriak, yang membuat para goblin lainnya terbangun. Apa? Pencuri? Di mana mereka? Para goblin pun terkejut lalu melihat ke belakang. Dan benar saja, Ronan dan Asel pun tertangkap basah diketahui para goblin tersebut. Sial, gumam Ronan dengan wajah muram sementara Asel terkejut ketakutan. Ini bencana. Seketika itu juga para goblin menyerang bersamaan ke arah mereka berdua, sembari meraung. Asel yang melihat berteriak histeris. Ya!
dan langsung terduduk lesu. Cih, ya, aku tahu ini akan terjadi. Segalanya tidak berjalan lancar. Asel dengan gemetaran pun bertanya pada Ronan, apa yang harus kita lakukan, Ronan? Apa kita harus membiarkan tasnya dan lari? Tidak, ucap Ronan sembari mengeluarkan pedangnya. Bagaimana caramu? Membayar biaya pendidikan? Tanpa cara ini, apa ada cara lain? Tapi itu tidak penting sekarang, ucap Asel. Terlihat para goblin yang semakin dekat dengan mereka. Mereka di sini, Ronan, ucap Asel yang panik. Ronan yang memperhatikan pedang yang dia gunakan pun bergumam. Sebuah pedang panjang yang dibuat dari besi murahan. Dengan berat dan ketajaman ini mungkin cukup untuk 15 serangan. Kurang lebih ada 30 goblin. Salah satu goblin menyerang dengan tangan kanannya. Asel pun semakin panik. Ronan, awas. Lalu Ronan bergumam. 15 serangan. Lalu Ronan menyarungkan pedangnya lagi. Itu cukup, ucap Ronan. Setelahnya dengan sangat cepat mengeluarkannya kembali, lalu mengayunkannya untuk menebas para goblin di depannya. Wush, sreng, sreng, sreng. Beberapa kepala goblin itu pun terpisah dari tubuhnya. Asel yang melihat hal tersebut terkejut. Terlihat ujung pedang itu pun berlumuran darah. Sisa 24 lagi, ucap Ronan dengan tatapan puas akibat pertarungan. Di bawah cahaya sinar bulan, tepat di dalam hutan saat ini terlihat sebuah pedang yang terhunus tepat di atas kepala salah satu goblin. Ronan dengan tatapan tajamnya berkata, "Apa itu yang terakhir?" "Ya, lumayan juga." Di sisi lain, Asel yang terduduk dan melihat apa yang Ronan lakukan bergumam, "Mustahil, apa yang baru saja kusaksikan? Apa yang baru saja kusaksikan?" Asel menggumamkan kata-kata itu 2 kali dengan tatapan takjub dan tak percaya. Ketika Ronan dengan cepatnya menebas 3 goblin sekaligus. Lalu untuk gerombolan goblin yang datang setelahnya, Ronan hanya menghilang sesaat. Terlihat saat para goblin kembali menyerang, Ronan dengan secepat kilat melancarkan serangan beruntun melewati para goblin itu. Lalu setelahnya muncul kembali dalam sekejap di depan pemimpin para goblin. Di saat kemunculannya, pemimpin para goblin itu tidak bisa bereaksi dengan kecepatan Ronan, yang membuatnya terkena tebasan pedang Ronan, yang mengakibatkan lehernya terpisah dengan tubuhnya. Mengingat adegan itu, Asel menelan ludahnya. Melihat kengerian Ronan tersebut, tidak kusangka dia akan membuat pertunjukan seperti ini. Gumam Asel melanjutkan. Terlihat setelah serangan yang Ronan lancarkan dengan menari diiringi tebasan pedangnya, yang tersisa hanyalah mayat-mayat goblin yang terkapar. Scene beralih di tempat Ronan. Ronan menoleh pada Asel dan berkata, "Asel, apa yang kau lakukan? Apa kau akan terus bengong begitu?" Mendengar itu, Asel terkejut dan menjawab, "Maaf, aku tidak tahu." "Tidak perlu minta maaf, cepat ambil barang-barangmu, kita akan segera pulang," ucap Ronan saat dia berdiri dengan memangku pedang di tangannya dengan gagahnya seperti sang ahli pedang yang sangat kuat.
Dan waktu terus berlalu. Ronan dan Asel pun sudah mengemasi barang-barang mereka dan berencana untuk pulang. Phew, tadi itu sangat melelahkan. Kukira kita akan bisa berkelana dengan nyaman, ucap Ronan. Di sampingnya, Asel hanya mengeluh membawa barang jarahan yang berat dalam tas tersebut. Tapi situasinya malah jadi rumit. Tidak kusangka, ototku akan terasa kaku setelah hanya membunuh goblin-goblin itu. Apa ini karena aku masih dalam pertumbuhan? Saat aku pulang, aku akan fokus pada latihan otot. Sembari meregangkan otot-ototnya, tiba-tiba Asel bertanya, "Ronan, teriakan mengerikan yang tadi itu berasal dari mana?" Ronan pun menjawab, "Aku tidak tahu. Kenapa mereka berteriak seperti itu di tengah malam begini? Dasar orang-orang gila. Tunggu saja, aku pasti akan membuat kalian menyesal karena telah mempersulitku," ucap Ronan. Namun tanpa mereka berdua sadari, tepat di belakang mereka ada seseorang yang sedang melancarkan serangan diam-diam dengan sebuah busur panah, dan serangan itu pun ditembakkan yang mengarah tepat di belakang Asel. Asel pun menoleh ke belakang dan terkejut. "Hah? Ah, sial!" Namun dengan cepatnya Ronan bereaksi dan menangkap panah tersebut yang hampir mengenai Asel, yang tak dapat bereaksi. "Apalagi sekarang?" ucap Ronan kesal. Asel yang terkejut pun berkata, Sebuah panah?" dengan wajah ketakutan, lalu berkata, "Dari mana asalnya panah ini?" Lalu Ronan pun menoleh ke suatu arah dan berkata, "Apa hutan ini terkutuk? Kenapa ada banyak orang gila di sini?" Ronan pun terkejut menyadari ada dua orang di tempat serangan itu berasal. "Apa? Siapa kalian?" Salah satu dari mereka berkata, "Hah? Apa? Ternyata seorang manusia. Dan mereka juga masih anak-anak." Mendengar dirinya disebut anak-anak, Ronan dengan kesalnya sembari mematahkan busur panah yang dia tangkap sebelumnya. "Anak-anak?" Dua orang itu pun menghampiri Ronan dan Asel, dan salah satu yang memakai panah berkata, "Wow, maafkan aku, Nak." Ronan menatap mereka dengan sangat kesalnya. Ada yang bergerak di kejauhan. "Jadi kukira kalian adalah monster," orang itu berkata lagi sembari melirik harta yang ada di dalam tas yang Ronan bawa. Lalu orang itu berkata pada temannya, "Astaga, kita hampir saja membunuh seseorang. Iya kan? Apa kau terluka?" ucapnya sembari menyodorkan tangannya untuk bersalaman. "Omong kosong," ucap Ronan. "Kalian bahkan tidak menyembunyikan niat kalian." Mendengar itu, salah satu dari mereka terkejut. "Hah?" Lalu Ronan melanjutkan, "Hentikan akting musuh kalian dan jawab aku dengan jujur." Dan dengan niat membunuh yang terpancar di tubuh Ronan, lalu bertanya, "Siapa kalian?" "Oh," ucap mereka berdua bersamaan. Lalu salah satu dari mereka mendekati Ronan dan Asel, sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan berkata, "Hahaha, setelah kupikir lagi, aku kelupaan untuk memperkenalkan diri. Maaf ya, kami," ucapnya sembari mengambil senjata di pinggangnya, lalu menyerang Ronan dan berkata, "Kaliboro." "Kaliboro?"
ucap Ronan memandangi orang yang sedang menyerangnya. Dengan mudahnya Ronan mencengkram tangan orang tersebut dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya melancarkan pukulan dari bawah ke atas depan, yang dimana itu tepat menghantam dagu orang tersebut. Seketika itu, darah keluar dari mulut orang itu yang terkena tamparan Ronan. Dengan tatapan tajamnya Ronan berkata, "Gerombolan sampah itu, dasar bocah-bocah sialan," ucap salah satunya yang melihat temannya tak berkutik di hadapan Ronan dan menyerang juga ke arah Ronan dengan sebuah pisau di tangan kanannya. Asel yang melihat hal tersebut berteriak, "Ronan, hati-hati!" sembari menggunakan telekinesis untuk mengikat teman orang tersebut. "Invisible hand!" Orang tersebut terkejut dan berkata, "Apa? Aku tidak bisa bergerak." Melihat hal itu, Ronan tersenyum. "Oh, Asel, bagus." Lalu Ronan menendang pisau yang berada di tangan orang tersebut. Saat pisau itu sudah berada di genggamannya, dengan kecepatan kilat Ronan menebasnya. Tanpa dapat bereaksi dengan serangan Ronan, orang itu ketakutan. "Siapakah?" Sebelum kata-katanya selesai, tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Asel yang dekat pun langsung merinding. "Ik, Ronan, apa dia sudah mati?" tanya Asel dengan keringat dingin. Ronan pun menjawab, "Tentu saja. Kenapa aku harus membiarkan orang yang ingin membunuhku hidup? Dan apa kau tidak mendengar ucapan mereka? Mereka adalah Kaliboro." Asel terkejut. Kaliboro?" tanya Asel. Ronan pun menjelaskan, mencuri, menculik, dan perdagangan manusia. Kelompok yang melakukan segala jenis tindak kriminal. Grup pencuri paling jahat di Kekaisaran. Jadi, kau tahu? Sembari memukul perut temannya yang sudah babak belur. Lalu Ronan melanjutkan, "Kalau tidak ada aku, maka semua organmu pasti akan diambil. Dan setelah itu, kau akan dikubur diam-diam di tempat antah berantah." Mendengar hal tersebut, Asel ketakutan. Itu?" Lalu Ronan melanjutkan, "Mengetahui identitas orang-orang ini tapi masih membiarkan mereka hidup adalah tindak kriminal. Bodoh." Terlihat setelah salah satunya terkapar juga, ada salah satu kantong yang cukup besar yang terjatuh. Ronan pun melanjutkan kata-katanya, "Jadi berhenti mengomel dan ambil barang-barang." Sebelum menyelesaikan kata-katanya, Ronan terkejut, lalu menoleh. "Kenapa tas ini? Kok dia bisa bergerak begitu?" ucap Ronan kaget. "Mereka membawanya," ucap Asel. "Apa isinya seekor hewan buruan?" Bisa jadi," ucap Ronan sembari memeriksa kantong tersebut. "Ya, kita akan tahu setelah membukanya." Dan setelah dibuka, terlihat mata yang berwarna biru dan langsung terbang keluar. Terlihat Ronan dan Asel yang dikejutkan dengan pemandangan yang ada di depannya. Ronan berkata, "Ada apa dengan ayam ini? Bulunya berwarna biru." "Cit, cit," suara burung itu yang terbang, dan di kakinya terlihat ada rantai yang mengikatnya. "Ronan, ini pertama kalinya aku melihat burung berwarna biru," ucap Asel.
yang berbinar-binar melihat burung tersebut. Ronan pun berkata, "Aku juga." Lalu Ronan melihat burung tersebut dan berkata lagi, rantai penyangga itu, perangkap Kaliboro." Dijelaskan bahwa alat penyangga Kaliboro bisa mengacaukan mana objek yang ditangkap dan membatasi pergerakan mereka. Aku pikir mereka hanya menggunakannya untuk hal yang khusus atau saat mereka menangkap makhluk fantasi. Kalau begitu, burung ini... Lalu terlihat di belakang burung itu ada sebuah lingkaran sihir, dan setelahnya ada suara yang berkata, "Jawab, tolong, akhirnya terhubung." Ronan dan Asel yang mendengar hal tersebut, mereka terkejut. "Burungnya berbicara," ucap Asel. Lalu Ronan berkata, "Kau sungguh berpikir begitu? Dasar bodoh, itu sihir komunikasi." Lalu Ronan bergumam, "Dilihat dari waktu dia keluar dari sana dan langsung berbicara pada kami, ada kemungkinan kalau karung itu punya fungsi untuk memblokir mana." "Apa kau pemilik burung ini?" tanya Ronan. Itu benar. Namaku Paren, dan aku sedang meneliti monster fantasi di sebuah lembaga. Akulah penjaga burung." "Bukan, aku penjaga Marpes. Tidak peduli seberapa banyak aku mencoba untuk berkomunikasi, itu tidak pernah berhasil. Tadinya aku ingin melaporkan ini, tapi aku sangat lega. Tapi maaf, sudah lancang." "Siapa kalian?" tanya orang di balik suara itu. Kami hanya pejalan kaki yang numpang lewat," jawab Ronan, lalu menjelaskan perihal kejadian sebelumnya. "Kami terlibat perkelahian dengan pemburu liar yang mencuri burungmu. Ya." Dan kemudian lalu Ronan berhenti dan bergumam, "Ingatan ini penuh dengan pertumbuhan darah." Untuk dijelaskan, lalu Ronan melanjutkan penjelasannya, "Kami menyelamatkannya." Orang di balik suara itu pun terkejut. Pemburu liar? Dicuri? Lalu orang itu melanjutkan, "Itu terlintas di pikiranku. Siapa yang menyangka itu akan terjadi? Aku sangat berhutang padamu. Aku tidak tahu harus membalas dengan apa." Sementara itu, Asel yang melihat burung itu berkata, "Imut sekali." "Cip," suara burung itu. "Tidak perlu. Bagaimana cara kami mengembalikan burung ini padamu? Sepertinya burung ini sangat kelelahan karena dirantai," ucap Ronan. Lalu terlihat Ronan yang memperhatikan rantai yang ada di kaki burung itu dan melanjutkan, "Kalau aku melepaskannya, apa dia akan terbang dengan baik?" tanya Ronan. "Maksudmu?" Seharusnya begitu," jawab suara itu lalu melanjutkan, "Burung impian memiliki insting yang hebat. Jadi kalau kau bisa membebaskannya, baguslah kalau begitu," ucap Ronan sembari mengeluarkan pedangnya. Slash! Cip! Suara burung itu terkejut bersamaan dengan orang yang sedang berkomunikasi, karena Ronan tiba-tiba memotong rantai tersebut. Cip! Rantai itu pun seketika hancur. "Pergi sana,"
pulang ke ayahmu. Biru, perintah Ronan pada burung biru. Jangan membuatnya khawatir, Ronan berkata dengan tulus, yang membuat burung itu berbinar matanya, seperti berterima kasih pada Ronan. Cip, cip, cip. Hah, Ronan terkejut. Dia menodongkan bokongnya ke wajahku. Apa maksudnya ini? Ucap Ronan kesal. Lalu suara itu menjelaskan, dia memberitahumu untuk mencabut bulunya sebelum dia pergi. Sepertinya dia ingin bertemu denganmu lagi. Terlihat saat Ronan mencabut bulu itu, Asel juga memperhatikan. Sembari suara orang itu terus menjelaskan, setelah mencabut bulu burung impian, bulu itu bisa menunjukkan tubuh aslinya seperti kompas. Kau sudah mencabutnya. Kalau kau ingin datang ke lembaga, tolong kunjungi Marpes atau aku. Penjelasan, kalau tidak salah, Marpes itu nama dari burung biru atau burung impiannya, guys. Oke, lanjut. Terlihat burung itu terbang ke atas dan suara itu mengiringinya dan berkata, aku pasti akan membayar hutangku. Swoosh, ship. Burung itu terbang dengan cepat meninggalkan Ronan dan Asel. Burung itu sangat cepat, ucap Ronan. Tapi Asel melihat ke bawah dan berkata, apa yang kau pegang, Ronan? Tanya Asel. Ronan pun melihat. Kalau dipikir-pikir lagi, tercium bau. Lihat mereka berdua yang memandangi telapak tangan Ronan. Apa ini? Lalu scene berpindah. Beberapa hari kemudian memperlihatkan di sebuah kota ada karapan barang dan beberapa orang yang sedang memindahkan barang-barang yang dibawa. Lalu scene berpindah lagi, memperlihatkan seseorang yang sedang mencek dan meneliti barang. Orang itu berkata, oh, nilai permata ini dan ketelitian membuatnya ini benda yang menakjubkan. Aku akan memberimu 20 koin emas untuk ini. Memperlihatkan seorang pria paruh baya yang dimana adalah seorang pedagang, pemilik perdagangan karabel bernama Duon Karabel. Lalu Duon berkata, dipikir-pikir semua item yang kau bawa punya nilai yang bagus. Ini pasti hari keberuntunganku. Kalau dipikir lagi, aku bisa membantu pelanggan yang berharga. Terlihat Ronan dan Asel yang sangat senang. Lalu Ronan berkata, akhirnya aku bertemu orang yang memahaminya. Pedagang lain itu tukang tipu. Lalu memperlihatkan kejadian mereka dengan pedagang yang disebutkan. Terlihat Ronan yang sangat kesal. Apa-apaan itu? Ini 5 koin emas. Apa kau buta, kakek tua? Tenanglah Ronan, ucap Asel di samping. Aku juga sangat kesal. Tapi aku menemukan pedagang yang teliti. Usahaku terbayarkan, ucap Ronan sembari bersalaman dengan pedagang Duon. Haha, aku merasa terhormat dengan perkataanmu, ucap Duon. Apa ada hal lain yang ingin kau nilai selain itu? Tanya Duon. Kalau begitu, apa ini bisa? Ucap Ronan sembari mengambil sesuatu dari kantong celananya. Lalu melanjutkan, sembari memperlihatkan sesuatu seperti telur dengan warna ungu bercampur hitam, dengan bintik-bintik di seluruh permukaannya. Sembari menatap barang yang dia pegang, Ronan bergumam, malam itu
burung biru yang disebut burung impian itu meninggalkan ini. Telur ini terlihat telur yang memancarkan energi berwarna ungu dan biru pucat. Aku pikir burung itu buang kotoran di tanganku, tapi tidak. Ayam itu membalas kebaikanku dengan kotoran. Untuk mencari tahunya, terlihat Ronan yang sangat kesal tiba-tiba melemparkan telur itu ke sebuah batu besar. Dan aku sengaja melemparnya ke batu besar. Dan duar! Setelah telur itu menghantam batu besar itu, seketika itu batu besar itu pun langsung hancur lebur. Dan akhirnya aku tahu benda ini benar-benar kuat. Terlihat mereka berdua yang melihat adegan itu merasa tak percaya. Kita beralih ke Duan yang meneliti telur itu. Ronan bergumam, "Aku tidak tahu ini adalah telur burung itu atau bukan. Tapi ini adalah produk dari makhluk fantasi yang langka. Ini mungkin harta yang sangat berharga. Warna ini, teksturnya," ucap Duan yang memperhatikan telur itu. Tiba-tiba Ronan dengan semangat berkata, "Mungkinkah? Apa ini kotoran kuda?" ucap Duan yang membuat Ronan terkejut dengan wajah masam. Tentu tidak, Pak," ucap Ronan yang menghampiri Duan. Duan pun tertawa lalu berkata, "Iya kan? Aku tidak tahu ini apa. Menurutku ini benda yang tidak biasa. Bagaimana kalau kau menilainya di tempat yang spesial?" Ronan memandangi telur itu lalu berkata, "Ya, sepertinya harus begitu. Aku tidak bisa menjualnya karena aku masih penasaran." Namun Asel di samping berpikir, mungkin itu adalah kotoran yang keras. Lalu Ronan bertanya pada Duan, "Apa kau menjual buku tentang Pelion?" "Pelion? Akademi Pelion?" tanya Duan. "Ya, kami berencana untuk mengikuti ujian masuknya, tapi kami tidak tahu banyak," ucap Ronan. Mendengar hal itu, Duan berkata, "Kalian peserta ujian. Waktunya sangat tepat. Putriku ikut ujian akademi itu juga. Aku yakin dia bisa membantu kalian." Terlihat seseorang yang melangkahkan kakinya. Duan pun melanjutkan, "Dan seharusnya dia sudah kembali sekarang." Apa yang terjadi di sini, Ayah?" ucap seseorang yang menghampiri mereka dan bertanya, "Siapa mereka?" Yang dimaksud adalah Ronan dan Asel. Itu dia," ucap Duan melihat putrinya yang sudah kembali. Memperlihatkan putri dari Duan. "Dia satu-satunya anakku yang bernama Maria." Ronan yang mendengar nama itu terkejut. "Apa? Maria? Itu Maria?" Lalu Duan berbicara pada putrinya. "Maria, ucapkan salam. Mereka orang penting yang sudah membuat dagangan ini lancar." Benarkah?" ucap Maria ketus. "Bayi kecil ini," ucap Maria yang melihat Asel. "Hei, dasar anak nakal. Perhatikan bahasamu," ucap Duan marah. Lalu berkata pada Asel, "Maafkan aku. Ini karena dia besar di perdagangan." Dia berbicara agak kasar. Tidak, sudahlah, tidak apa-apa," ucap Asel yang tak mempermasalahkan hal tersebut. Lalu melanjutkan, "Tapi Ronan mungkin..." Tiba-tiba Ronan bergerak menghampiri Maria.
Terlihat Ronan yang sudah berada di depan Maria dan berkata, "Hei, apa kau benar-benar Maria?" tanya Ronan. "Apa?" tanya Maria. "Maria yang punya nama tengah Sen?" lanjut Ronan bertanya. "Ya, kenapa kau bisa tahu?" tanya Maria. "Hah, aneh sekali. Kau sangat mirip dengannya, orang yang aku kenal. Hei, aku ingin menanyakan hal lain. Dekatkan telingamu." "Tunggu, apa yang ingin kau tanya?" Ronan pun berbisik. "Begini, apa mungkin kau punya sesuatu di bawah sana? Sebuah kok?" Mendengar itu, Maria terkejut. Terlihat Maria yang terkejut dengan apa yang Ronan katakan. Apa-apaan itu? Barusan aku mendengar ***S. Maria hanya terdiam dan terlihat murung, memperlihatkan Ronan yang sepertinya berpikir lalu berkata, "Tidak peduli bagaimana aku melihatmu, sepertinya kau tidak punya itu." Mendengar hal itu, Maria pun sangat kesal dan marah sampai urat-urat di kepalanya muncul. Dan Ronan pun masih berpikir keras. Apa mungkin pria tua itu memiliki putra yang tidak diketahuinya? Lalu tiba-tiba sebuah tamparan keras Maria yang sudah tak bisa menahan amarahnya mendarat di pipi Ronan. Namun Ronan yang terkena tamparan itu masih dengan pemikirannya. Tamparan ini, sensasi familiar ini, sama seperti orang itu. Dan di sini kita mendapatkan titik terang kenapa Ronan sebelumnya bertanya aneh pada Maria. Ternyata di masa lalu Maria terlihat seperti pria dengan rambut yang pendek. Saat sudah menyadari hal itu, terlintas di benak Ronan, "Kon Maria Sen." Lalu dijelaskan, "Maria Sen, saat aku masih menjadi prajurit di tempat bernama Armarlen, Maria bertanggung jawab soal persediaan dengan kerja keras dan kepribadian yang santai yang bisa bersosialisasi tanpa keraguan. Maria adalah orang yang menakjubkan. Saat kami membicarakan soal penis, obrolan antara pria, Maria sangat marah dan punya kebiasaan menampar orang. Saat itu aku penasaran dengan alasannya. Aku ingin bertanya, apa alasannya? Ketika aku bertemu Maria lagi, tapi kesempatan itu tidak pernah muncul karena Maria meninggal sebelum aku. Tapi aku menemukan jawaban dari pertanyaanku di sini. Kon Maria, kau dulunya seorang wanita?" Terlihat Maria yang sangat kesal dan berkata, "Kau tertawa, itu belum cukup ya? Kalau begitu, terima ini lagi." Sembari mengepalkan tangannya untuk meninju Ronan. "Hentikan, dasar bodoh," ucap Ronan yang melihat Maria mau memukulnya lagi. Sembari memukul kepala Maria, Maria pun berteriak, "Kya!" Terlihat kepalanya benjol akibat Ronan. Lalu Ronan berkata, "Kau bertingkah seperti ini karena aku membiarkanmu memukulku sekali. Aku membiarkanmu memukulku karena aku salah sangka." Terlihat Maria yang menatap tajam ke arah Ronan. Ronan berkata, "Tapi aku tidak akan." Sebelum selesai berbicara, Maria langsung bertindak dan melakukan serangan dengan kepalanya. Di saat dia sedang di bawah dan Ronan sedang berdiri, yang dimana itu tepat mengenai dagu Ronan. "Brak!" sembari berkata, "Lalu bagaimana kalau aku memukulmu 2 kali? Dasar sialan. Hah, apa yang akan kau lakukan?" Apa-apaan orang gila ini?" ucap Ronan. Terlihat mereka yang saling jambak satu sama lain. "Mati sana." Di sisi lain,
Terlihat Asel dan Luon yang menyaksikan hal tersebut hanya terengah-engah. Hentikan, jangan bertengkar, ucap Asel dan Luon bersama. Waktu berlalu beberapa saat kemudian. Hari sudah terlihat senja. Asel bergumam, kenapa dengan mereka berdua? Mereka berkelahi seperti ingin membunuh satu sama lain. Lalu Maria berkata, jadi ini sesuatu yang ditinggalkan untuk kalian gunakan? Ronan menjawab, ya. Perhatikan dan lihat apakah ini bagus? Tapi sekarang, Asel bergumam, kalau tidak bagus, aku akan membeli yang lain, ucap Ronan. Maria merespon. Asel masih bergumam sembari melihat mereka berdua. Mereka akur. Pedang-pedang ini dan tongkat sihir ini, kenapa mereka memberikan 3 pedang? Kalian tidak kerepotan membawanya? Tanya Maria. Ronan menjawab, yah, untuk jaga-jaga, karena aku menggunakan pedang dengan kasar. Jadi bagaimana dengan pedangnya? Yah, tidak buruk. Tapi pedang Black Iron ini yang terbaik, jawab Maria yang sedang memegang sebuah pedang hitam di tangannya. Lalu menjelaskan, pedang Black Iron sangat kuat. Jadi ini adalah benda yang sering dicari kesatria terkenal. Aku tidak tahu seberapa kasar kau menggunakan pedang. Ronan yang melihat pedang itu bergumam, oh, ini pedang Black Iron. Ini adalah pedang kesukaanku di masa lalu. Maria pun berkata lagi, tapi tongkat sihir ini tertanam magic stone yang bagus di dalamnya. Jadi kalau kau menggunakan ini. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Maria melihat Asel dan bertanya, apakah si imut ini adalah mage yang langka? Asel menjawab dengan antusias, ya, itu aku. Apa tipe sihir yang kau gunakan? Tanya Maria. Sihir telekinesis, jawab Asel malu-malu. Mendengar itu, Maria pun terkejut. Telekinesis, kamu luar biasa. Kalau kamu melakukan dengan baik, kamu mungkin bisa mendapatkan beasiswa. Benarkah? Tanya Asel malu-malu, sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Maria melanjutkan pembicaraannya dengan Ronan. Sekarang tinggal kita. Apa teknik yang akan kau tunjukkan pada mereka saat ujian praktek? Tanya Maria pada Ronan. Teknik? Tanya Ronan. Kau tidak tahu? Untuk masuk ke Pelion, ada ujian praktik yang dimana kau harus bisa membuat para profesor terkesan dengan menunjukkan teknikmu. Tentu saja, soal ujian itu sulit, tapi tidak sesulit ujian praktek. Intinya kalau mereka bilang hasil praktikmu bagus, kau akan lulus. Dengan kata lain, kalau kau tidak bisa membuktikan bahwa dirimu layak, maka kau harus melupakan tentang dirimu diterima di akademi. Ronan pun menghela napas dan berkata, apa seorang ahli pedang hanya perlu mahir dalam berpedang? Ya ampun. Lalu apa yang biasanya ditunjukkan oleh orang lain? Maria menjawab, itu kebanyakan bangsawan menunjukkan teknik rahasia keluarga mereka. Tapi kebanyakan seniman bela diri yang ikut menunjukkan teknik pertarungan mana pribadi mereka. Ronan menyela, tunggu, mana? Anak-anak yang memakai pedang di umur segitu bisa menggunakan mana meskipun mereka bukan mage? Mendengar hal itu, Maria pun tertegun lalu berkata, apa yang kau bicarakan? Kalau itu calon murid Pelion, kemampuan seperti itu sudah pasti. Secara konsisten kau akan merasakan manamu. Dan dengan mana itu, kau bisa menggunakannya saat bertarung. Itu dasar dari segala dasar. Sebentar, ada apa dengan ekspresimu itu? Terlihat Ronan yang sedang bertanya-tanya. Lalu Maria melanjutkan, jangan bilang kau tidak tahu cara merasakan manamu.
Ronan pun hanya memasang wajah polosnya. Bukannya itu sama seperti menggunakan aura? Ucap Maria kesal, lalu melanjutkan, astaga, aku berbicara dengan pria seperti ini, dan dia berpikir bisa masuk ke Pelion. Lalu Ronan bergumam, dia bilang aura dan mana itu sama. Dari mana dia mempelajari itu? Lalu berkata, hah, mungkin hanya ini yang aku tahu. Kau terlalu berisik. Sembari berdiri, Maria berkata, ini tidak bisa dibiarkan. Ayo kita keluar sekarang. Mendengar hal itu, Ronan terkejut. Kenapa tiba-tiba? Lalu Maria berkata, bisakah aku meminjam pedang pendek ini? Aku meninggalkan pedangku di blacksmith. Sembari dia memegang dan ingin mengambil sebuah pedang. Apa? Tanya Ronan terkejut, lalu melanjutkan, tunggu. Kenapa kau sangat percaya diri? Bagaimana kalau kau merusak pedangku? Ucap Ronan kesal. Jangan khawatir, karena urusan kita akan selesai sebelum itu terjadi. Jawab Maria dengan percaya dirinya. Lalu melanjutkan, kalau begitu, jika itu terjadi, aku akan menggantinya 2 kali lipat. Tidak, 3 kali lipat. Bagaimana? Hah? Ya ampun, ucap Ronan. Jadi, berhenti bicara dan ikuti aku, ucap Maria yang keluar dari kediaman itu. Aku akan memberikanmu latihan khusus. Dijelaskan mana adalah akar dari kekuatan alam. Seperti udara, itu adalah energi alami yang tersedia di mana saja di dunia. Tapi, bukan berarti semua orang bisa menggunakannya. Untuk menggunakan mana kau perlu melihat dan merasakan manamu sendiri. Dan akhirnya bisa menggunakan mana sensi atau esensi mana. Untuk mencapai tahap ini, melatih bakat bawaan dan lainnya. Berbagai kepribadian bisa mempelajarinya. Tapi biasanya itu memakan waktu 1 tahun untuk bisa merasakannya. Dan calon murid Pelion sudah melampaui tahap itu. Setelah melatih teknik mana mereka sendiri, mereka mendaftar ke Pelion. Kau sudah mengerti sekarang? Tanya Maria. Lupakan soal merasakan mana. Kau bahkan tidak tahu perbedaan mana dan aura. Dan kau malah pergi ke Pelion. Itu tidak masuk akal. Terlihat Ronan dan Maria yang sudah berdiri berhadapan yang ingin berlatih tanding. Baiklah, tidak apa-apa. Kalau dilihat lagi, aura adalah jenis dari mana. Tapi perbedaan keduanya seperti langit dan bumi. Bedanya sampai sejauh itu? Tanya Ronan, mendengar apa yang diucapkan Maria. Bahkan mereka yang bakatnya telah dilatih selama 10 tahun dan berlatih sampai berkeringat darah, mereka hampir tidak mendapatkan kekuatan bawaan yang tercerahkan. Itulah aura. Jadi, apa kau sudah sedikit mengerti? Tanya Maria pada Ronan. Ya, sedikit, jawab Ronan. Lalu Ronan bergumam, aku bertemu dengan mereka di medan perang dari waktu ke waktu. Mereka membual soal menjadi pengguna aura dan menggunakan kekuatan yang tidak biasa. Mereka itu sangat mengganggu. Tapi siapa sangka itu adalah hal yang sangat luar biasa. Meskipun begitu, kau tetap mati saat ditebas. Baiklah, penjelasannya cukup sampai di sini. Bisakah kita memulainya? Tanya Maria. Ronan hanya mengangguk kecil. Lalu Maria berkata, menurutku kau bisa belajar dengan cepat menggunakan tubuhmu daripada kepalamu. Sembari Maria mulai mengambil ancang-ancang untuk menyerang. Lalu Ronan bergumam, ya, dia itu hanya wanita muda. Dan swos, terlihat Maria yang sudah mencapai Ronan dengan kecepatannya. Ronan terkejut dengan kecepatan yang Maria tampilkan.
dan terlihat pedang dari Ronan dan Maria saling menahan satu sama lain. Ronan pun bergumam, "Oh, apa kau mau melihat itu?"